Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah SWT. Dan tentunya masih bersama saya Ustadz Agus Sultanik dalam mata pelajaran Teknologi, Informasi, dan Komunikasi. Baik, setelah minggu kemarin kita sudah belajar banyak hal. Salah satunya yang kita pelajari minggu kemarin itu adalah kita sudah belajar tentang beberapa cara, ya. Cara apa? Cara bagaimana kita bisa membuat kode rahasia, ya. Yang mana kemarin sudah juga anak-anak mengerjakan uji kemampuan di halaman 71. Nah, kali ini kita akan lanjutkan ke bab 4, ya. Tetapi sebelum kita melanjutkan ke bab 4, mari kita sama-sama memohon kepada Allah, berdoa. Mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini lancar dan tentunya anak-anak semua paham apa yang kita pelajari kali ini, ya. Mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas salihin. Amin. Baik, terima kasih anak-anak sekalian. Mari kita sama-sama menyimak pembelajaran kali ini, ya. Ya, inilah yang akan kita pelajari kali ini, yaitu kompetensi dasarnya adalah mengidentifikasi jenis bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman itu apa saja, jenis-jenisnya apa saja, nanti akan kita pelajari di sini. Kemudian mengidentifikasi cara kerja bahasa pemrograman visual. Ya, pemrograman ada dua bahasanya, ada yang satu adalah visual dan yang satu tekstual. Jadi nanti akan kita pelajari satu-satu. 4.4 mendiskusikan jenis bahasa pemrograman. Kita diskusikan. Kemudian yang ke-4.5 adalah menulis program sederhana dengan bahasa pemrograman visual. Nah, anak sekalian, kali ini kita nanti juga akan membuat sebuah game yang unik, ya, dari bahasa pemrograman ini. Tentunya bahasa pemrograman dasar, tidak rumit, dan tentunya anak-anak pasti akan senang. Oke, kita mulai pembelajaran kali ini dengan yang pertama, yaitu bahasa pemrograman. Sebelum kita masuk lebih jauh tentang pemrograman, maka kita harus tahu dulu apa sih itu bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman merupakan untaian kata-kata berupa instruksi atau perintah-perintah yang biasanya terdiri dari banyak baris yang bisa dimengerti oleh komputer. Ingat, yang bisa dimengerti oleh komputer. Bahasa pemrograman ini wajib dikuasai oleh seorang developer. Siapa itu developer? Seorang pengembang. Siapa sih pengembang? Orang-orang yang membuat program. Nah, atau programmer, itulah namanya developer, ya. Agar dapat membangun atau membuat sebuah aplikasi atau software. Nah, itulah pengertian dari bahasa pemrograman. Jadi bahasa pemrograman itu berupa seperti bahasa ini, ya, bahasa algoritma, ya, bahasa mesin. Oke, di bawah ini sudah anak-anak lihat semuanya bahwa bahasa pemrograman itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah bahasa pemrograman yang tekstual. Contohnya di situ ada JavaScript, PHP, Ruby, Visual Basic, bahasa C dan C++. Ini biasanya dipelajari di bangku kuliah, ya. Jadi nanti atau SMP sampai bangku kuliah ini
yang kita pelajari adalah bahasa pemrograman tekstual. Jika anak-anak nanti mengambil jurusan informatika, maka akan mendapatkan ini, pelajaran ini. Tetapi kali ini yang akan kita bahas adalah yang kedua, ya, bahasa pemrograman visual. Nah, ini berupa perintah-perintah dalam bentuk menu, ya, jadi lebih mudah. Contohnya di sini ada Scratch dan Dodo. Nah, hari ini kita juga akan belajar seperti apa Scratch itu dan contoh-contoh yang bisa, contoh program yang bisa dibuat melalui Scratch dan Dodo ini. Oke. Ini tadi di depan sudah saya jelaskan, ada dua jenis tadi ya, tekstual dan visual. Pengertiannya di situ adalah pemrograman yang berupa teks atau tulisan. Contohnya Ruby dan Python. Tadi di depan sudah saya buat bagannya. Yang kedua, bahasa pemrograman visual adalah bahasa pemrograman berupa elemen grafis, gambar ya. Bagian-bagian dari program ditampilkan dengan gambar-gambar. Contoh Scratch dan Dodo. Oke, selanjutnya kita akan membuat sebuah tulisan program yang sederhana menggunakan bahasa pemrograman visual. Karena kalau kita menggunakan bahasa pemrograman tekstual ini akan lebih sulit. Maka karena kita masih sederhana bahasa pemrogramannya dan di awal, maka kita menggunakan yang paling mudah saja, yaitu menggunakan bahasa pemrograman visual. Ya. Ini pada subbab ini kita akan belajar bagaimana membuat program menggunakan program Scratch dan Dodo. Baik. Nah, untuk belajar Scratch, yuk lihat video berikut. Mari kita sama-sama saksikan. Anak-anak lihat, kemudian fahami. Nanti setelah ini dicoba di laptopnya masing-masing ya. Untuk softwarenya nanti bisa diunduh di halaman bawah, di deskripsi di YouTube, atau nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Oke, mari kita lihat sama-sama ya. Yang pertama adalah kita akan melihat dulu menulis program sederhana menggunakan Scratch. Oke. Ya. Silahkan dilihat. Halo teman-teman, selamat datang di Klaviyo Coder Camp. Wah, seneng banget nih aku bisa ketemu kalian. Sebelum kita mulai, aku mau perkenalkan nama aku dulu nih. Halo, nama aku Kasutan. Aku di sini sebagai coach dari Klaviyo Coder Camp. Nah, Kak, kita mau ngapain sih Kak di sini? Kita akan belajar gimana caranya buat game. Wah, susah atau gampang ya Kak? Jawabannya gampang kok. Terus kita buat gamenya di mana? Kita akan buat gamenya di Scratch 2. Gak perlu nunggu lama lagi, yuk kita langsung lanjut untuk bikin gamenya. Nah, sebelum kita membuat gamenya, yuk ada baiknya kita mengenal tools yang wajib kita ketahui di Scratch 2. Yang pertama, ada layar untuk menampilkan game kalian. Nah, yang kedua, ada tools background di mana kalian bisa menambahkan background yang kalian mau tambahkan. Yang ketiga, ada tools untuk menambahkan sprite atau player untuk game kalian. Nah, yang keempat nih, ada 3 jenis. Yang pertama adalah script. Script digunakan untuk kalian memprogram atau memberikan perintah untuk game kalian. Nah, yang kedua ada custom, di mana kalian bisa membuat animasi di Scratch 2. Yang ketiga ada sound. Kalau kalian membutuhkan suara dalam game kalian bisa menambahkannya. Nah, yang terakhir nih, ada area kerja, di mana kalian memprogram agar game kalian bisa bekerja. Karena kita sudah belajar macam-macam tools yang ada di Scratch 2, yuk kita langsung masuk membuat game yang pertama. Ini dia. Untuk challenge yang pertama adalah 1. Menambahkan background underwater. Kedua, menambahkan sprite shark atau ikan hiu. Yang ketiga, kita akan program sharknya dapat bergerak mengikuti mouse-nya. Siap? Aku kasih waktu kalian 1 menit untuk memulainya. Waktu dimulai dari sekarang. Nah, untuk teman-teman yang masih bingung, jangan khawatir. Kita simak yuk video berikut. Yuk kita selesaikan challenge yang pertama. Tapi sebelumnya kita akan menghapuskan karakter cat dengan mengklik tombol kanan, lalu kalian pilih delete. Kita akan tambahkan background underwater dengan mengklik icon picture yang ada di sebelah kiri kalian,
Lalu kalian pilih tema underwater. Kalian bisa pilih mana background yang kalian sukai. Setelah itu, kita akan mendapatkan sprite shark dengan mengklik icon karakter yang ada di bawah layar game kalian. Lalu kalian pilih tema underwater dan pilih shark-nya. Sudah berhasil deh mendapatkan sprite-nya. Lalu kita akan program agar shark-nya dapat bergerak selamanya mengikuti mouse pointer. Karena kita akan memulai game yang menggunakan green flag, maka when green flag click, selamanya atau forever, bergerak atau move yang ada di motion kita tambahkan. Lalu kita tambahkan juga point toward agar shark-nya dapat mengikuti mouse pointer. Nah, kita akan coba apakah berhasil. Yap, berhasil, tapi ikan shark-nya masih bergerak dengan cepat. Kita akan atur kecepatannya dengan mengubah angka 10 menjadi 5 step agar menjadi sedikit lambat. Kita coba lagi. Yap, sudah berhasil nih. Selamat ya teman-teman, sudah menyelesaikan challenge yang pertama. Karena kita sudah selesai di challenge yang pertama, yuk kita langsung masuk ke challenge yang kedua. Nah, yang kedua, tugas kalian adalah menambahkan 3 sprite ikan kecil atau fish. Yang kedua, program ikannya agar bisa bergerak secara otomatis. Lalu ketika ikannya menabrak batas, ikannya akan bounce atau memantul. Oke, siap? Kita mulai dari sekarang. Tugas yang pertama menggambarkan 3 fish. Kalian klik icon karakter, lalu pilih tema underwater, lalu kalian tinggal pilih 3 fish yang sudah disediakan oleh Scratch 2. Aku sudah berhasil mendapatkan 1, lalu yang kedua, lalu yang terakhir, yang ketiga. Oke, tapi ternyata fishnya lebih besar dibandingkan hiu. Kita akan kecilkan nih dengan mengklik tombol panah yang ada di paling atas itu, membutuhkan string, lalu arahkan ke ikannya, kalian klik berkali-kali agar ikannya mengecil. Sudah berhasil 2, lalu yang terakhir. Oke, sudah berhasil nih. Sekarang kita akan mulai program ya, agar ikannya bisa berjalan secara otomatis selamanya. Lalu jika memantul, batas yang ada di layarnya, dia akan bounce. Karena kita memulai programnya dengan green flag, kita akan masukkan when green flag click, selamanya atau forever, move 3 step. Kita atur kecepatannya ya, biar tidak terlalu cepat. Lalu kita tambahkan if on edge bounce. Jika menyentuh batas, bounce. Kita lihat hasilnya. Ikannya berhasil bergerak, tapi ketika memantul, ikannya malah terbalik nih. Nah, kita betulin yuk. Kita klik icon information atau I yang ada di sprite-nya. Lalu kalian pilih rotation style yang tanda panah kanan dan kiri, lalu ubah direction-nya menjadi serong, agar ketika bounce, dia akan memantul secara tidak beraturan. Kita coba lagi ya. Kita perhatikan ikan yang warna kuningnya. Nah, berhasil tuh. Ketika memantul, dia sudah selesai. Challenge kedua, sudah selesai semua nih. Selamat ya kalian. Nah, selamat ya karena sudah selesai di challenge yang kedua. Yuk, kita masuk ke challenge yang ketiga. Tugas yang pertama, program ikannya ketika menyentuh hiu, dia akan say goodbye for 1 second, lalu hide, lalu dia akan tunggu selama 1 detik, lalu akan muncul kembali, dan selesai. Siap kalian? Yuk dimulai dari sekarang. Challenge ketiga, tugas yang pertama. Kita akan memprogram fish-nya jika menyentuh shark, dia akan say goodbye, lalu dia akan menghilang, lalu akan muncul kembali. Kita akan memulai menggunakan kondisi if atau jika menyentuh touching shark. Kita ubah mouse pointernya menjadi shark, lalu kita tambahkan program say, kita ubah hello-nya menjadi bye for 1 second. Lalu kita tambahkan program hide agar ikannya tidak muncul, lalu kita tambahkan jeda menggunakan wait 1 second, lalu kita akan tambahkan lagi show agar ikannya dapat muncul kembali. Nah, kita coba ya. Nah, oke, berhasil nih. Yuk, karena kita akan memprogram ikan lainnya dengan program yang sama, kita hanya tinggal perlu drag and drop kepada ikan atau sprite yang kita tuju. Oke, sudah semua.
Tapi jangan lupa untuk menambahkan show di bawah when green flag click, agar ketika kita memulai gamenya, ikannya akan muncul. Yap, sudah semuanya. Lalu kita akan coba apakah berhasil. Yes, sudah berhasil semua. Tapi ikannya ketika memantul jadi terbalik nih. Kita kembali memperbaikinya. Klik information, lalu rotationnya kita ubah menjadi tanda panah kiri dan kanan. Kita ubah juga directionnya, jangan lupa ya. Menjadi serong agar ketika memantul ikannya bergerak secara tidak beraturan. Kita coba lagi. Apakah berhasil? Yap, semuanya sudah berhasil. Nah, selamat ya untuk kalian yang sudah menyelesaikan challenge yang ada di video ini. Yuk, kita review apa saja yang sudah kita pelajari di video ini. Yang pertama, kita sudah berhasil untuk menambahkan background. Yang kedua, kita juga sudah belajar untuk menambahkan sprite. Yang ketiga, kita juga udah berhasil nih untuk memprogram gimana playernya supaya bisa bergerak. Wow, keren banget nih kalian. Oke, sekian aja di video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Aku Kasutan, Clayview, let's make game. Bye-bye. 1, 2, Baik, anak-anakku sekalian, itu tadi adalah bagaimana cara kita membuat program di Scratch ya, membuat sebuah akuarium, ikan yang besar memakan ikan yang kecil, dan nanti kalian juga bisa membuat program-program yang lainnya di Scratch ya. Nah, selanjutnya yang kedua ini adalah kita akan belajar tentang kode ya. Nanti jika anak-anak mengalami kesulitan bisa melihat di bukunya ya, panduan di bukunya, buku TIK kelas 6 di situ ada panduannya, silahkan dilihat kemudian dipelajari. Untuk downloadnya ini juga ada di kolom deskripsi, nanti anak-anak bisa mendownloadnya. Yuk kita lihat videonya dulu. Variasikan arena balap sesuai dengan yang kalian inginkan ya. Kita buat variasi, semuanya sudah tersedia di bawah itu. Kita tambahkan rintangan untuk balapan berupa gundukan tanah. Kita klik aja ya, kemudian kita seret, gitu aja caranya ya. Maka otomatis akan jadi gundukan tanah dia. Kemudian kita tambahkan objek cycle untuk menjadi pembalap. Oke, objeknya di situ, silahkan dipilih anak-anak sekalian. Terus cycle ya. Silahkan dipilih warna-warnanya. Kita klik size, dibesarkan dan mengecilkan di situ ya, size itu. Kalau gambarnya kurang besar ya besarkan, kurang kecil kecilkan, gitu ya. Pakai change size. Untuk memutar pakai rotation. Ini 360 derajat. Atur kecepatan gerak dan akselerasi objek cycle. Ya, kecepatannya. Silakan diatur-atur saja di situ ya. Sudah kelihatan ya. Kita tambah program agar objek cycle-nya dapat bergerak maju.
klik program. Itu ada tanda plus ya. Nah, kita klik plus di situ. Klik arrow, nanti kita pilih maju ke kiri atau ke kanan. Ya, kalau sudah kita coba play. Nah, itu ya. Bisa dijalankan menggunakan tombol arah keyboard kalian ya. Nah, sekarang kita buat objek cycle untuk lawan. Bagaimana caranya? Tetap pakai cycle juga. Klik aja di sampingnya, kemudian kita size-nya disamakan dengan yang tadi. Pastikan sama, jangan sampai satu besar, satu kecil ya. Samakan aja cycle-nya. Kita buat path untuk jalur balap objek lawan. Oke. Settingnya juga disetting seperti yang tadi ya anak-anak sekalian. Turningnya, speednya, kecepatannya, akselerasinya, semuanya di sini. Silahkan dicoba-coba saja nanti ya. Kita tambahkan program ya agar objek lawan berjalan mengikuti arah path yang kita buat tadi. Oke. Kita klik plus di situ, tanda plus. Kita tambahkan di situ. Nah, itu pathnya ada. Coba kita play seperti apa. Nah, itu sudah berjalan. Sesuai dengan jalannya. Nah, itu keren kan? Ya. Saya yakin anak-anak pasti bisa membuat yang lebih keren nantinya nih. Size itu untuk membesarkan dan mengecilkan ya. Kondisikan jika cycle Anda mencapai lebih dulu ya. Dikondisikan maksudnya dia kita kondisikan bahwa kita menang. Itu macam-macam objeknya ya. Kalian tinggal tambah-tambah objeknya aja di sini ya. Oke, ini sudah jadi game kita nih. Ya. Bisa kalian lihat sama-sama anak-anak sekalian. Ya, seperti itu ya. Oke, winner. Oke, baik kawan sekalian, itu tadi sekilas bagaimana kita belajar tentang kodu ya. Bagaimana kita belajar pemrograman kodu ya. Jadi ternyata mudah sekali untuk bermain apa namanya kodu ya. Nanti anak-anak bisa sendiri membuat game-game sejenisnya, seperti contoh game-game peperangan dan seterusnya. Oke. Alhamdulillah kita sudah belajar bagaimana cara menulis program dengan menggunakan Scratch and Kodu. Untuk download programnya silahkan download di kolom deskripsinya. Tugasnya anak-anak adalah mengerjakan uji kemampuan halaman 103. Link pengerjaan akan saya kirimkan lewat Google Classroom ya. Jadi mungkin saya hari ini khusus anak-anak mencermati dan melihat video, dan besok akan saya kirimkan linknya. Jadi hari ini tidak saya kirimkan linknya, semuanya khusus konsentrasi membuat atau menulis program ini.
mencoba di rumah. Kemudian jangan lupa jika ada beberapa pertanyaan silahkan ditanyakan ya. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat mencoba bahasa pemrograman. Semoga kalian bisa membuat, dan tentunya ini adalah tantangan yang baru untuk anak-anakku sekalian. Jangan mudah menyerah. Saya akhiri, nun wal qalami wa masturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.